Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alda Mezalpira, NIM 2013201002, kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait korupsi, seperti definisi, akibat, dan penyebab. Pertama, definisi korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi merujuk pada serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain. Ada 9 tindakan yang dikategorikan ke dalam korupsi, diantaranya pertama suap, illegal profit, sacred transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, terakhir penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya korupsi. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari 2 aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Adapun faktor penyebab korupsi internal diantaranya, pertama, sifat tamak dan rakus manusia. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tetapi serakah, mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Kedua, moral yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Gaya konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab luar, meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi diantaranya adalah pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan korupsi. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga, aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Kedua, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar. Ketiga, kelemahan sistem penggunaan manajemen. Keempat, lemahnya pengawasan. Terakhir, akibat dari korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Banyak akibat yang ditimbulkan dari korupsi diantaranya, pertama, penurunan produktivitas. Kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik. Keempat, menurunnya pendapatan dari sektor pajak. Kelima, meningkatnya hutang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Sebelumnya, negara memang sudah memiliki utang dengan negara lain, tapi dengan adanya korupsi justru utang itu akan semakin bertambah. Keenam, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindakan korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini tentu akan mempersulit pembangunan ekonomi nantinya. Ketujuh, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan ketidakefisienan dalam perekonomian. 8. Ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi mengakibatkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahannya sumber daya untuk publik tadi. 9. Meningkatkan kemiskinan. Korupsi menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Dengan naiknya angka kemiskinan, tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Pada akhirnya, masyarakat kecil pun juga akan melakukan korupsi. Selain itu, ada pula akibat korupsi di berbagai bidang. Di antaranya, akibat korupsi di bidang pemerintahan seperti etika sosial yang mati, birokrasi tidak efisien lagi, terakhir hilangnya fungsi pemerintahan. Kedua, akibat korupsi di bidang hukum. Contohnya seperti peraturan perundang-undangan yang tidak efektif lagi dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketiga, akibat korupsi di bidang politik seperti publik tidak lagi percaya demokrasi dan kedaulatan rakyat hancur.
Keempat, akibat korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti kerawanan pertahanan dan keamanan, garis batas negara menjadi lemah, kualitas hidup menurun, dan kekerasan dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi. Berikut video cuplikan salah satu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri mengumumkan 2 orang tersangka dalam kasus korupsi yang diduga merugikan negara senilai 330 miliar rupiah. Akibat perbuatan para pihak tersangka, negara dirugikan kurang lebih 330 miliar. Nah, tentu kita bertanya, kerugian negara kurang lebih 330 miliar itu di masa pandemik yang sekarang dengan program bantuan sosial yang kurang lebih per kakak 600.000 mulai bulan April, Mei, dan Juni. Sementara nanti bulan Juli, Agustus sampai Desember 300.000 perkara, maka nilai uang kerugian negara sebesar 330 miliar kalau kita bagikan untuk bantuan sosial, maka akan menyelamatkan warga kita kurang lebih 1.100.000 kakak. Berdasarkan cuplikan itu, betapa banyaknya kerugian yang dialami oleh korupsi. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas sampai ke akarnya, salah satunya dengan cara menghukum para koruptor dengan seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahan yang merugikan negara. Baik, hanya itu pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.